Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Kita nanti akan membahas 4 bentuk perkalian dalam aljabar. Yang pertama yaitu perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Yang kedua, perkalian suku tunggal dengan suku dua. Yang ketiga, perkalian suku dua dengan suku dua. Dan yang terakhir atau yang keempat, perkalian suku 2 dengan suku 3. Masih ingatkah kalian tentang perkalian pada bilangan bulat? Perkalian pada bentuk aljabar sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Hanya saja bedanya pada perkalian bentuk aljabar terdapat variabel, sedangkan pada bilangan bulat tidak terdapat variabel. Beberapa sifat pada perkalian bentuk aljabar antara lain, jika terdapat A dikali dengan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Jadi cara pengerjaannya yaitu A kita kalikan dulu dengan B, kemudian ditambah dengan A kita kalikan dengan C, sehingga hasilnya menjadi AB ditambah AC. Pada sifat yang kedua yaitu jika terdapat A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Pada perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Berarti suku 1 dengan suku 1. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya, 3 dikali P sama dengan 3P, terus 2 dikali 3P sama dengan 6P, P dikali Hi sama dengan PH, terus 2P dikali 3Hi sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. P dikali Hi sama dengan PH. Contoh soal selanjutnya, 4PH dikali negatif 2Hi sama dengan 4 kita kalikan dengan negatif 2. Hasilnya negatif 8. Karena P-nya hanya 1, maka kita tuliskan langsung saja P. Terus Hi dikali Hi. Hi itu memiliki arti Hi pangkat 1. Pangkatnya 1. Berarti kita jumlahkan pangkatnya menjadi Hi pangkat 2. Yang selanjutnya 4P dikali 2PH. 4 dikali 2 sama dengan 8. P pangkat 1 dikali P pangkat 1 sama dengan pangkatnya kita jumlahkan menjadi P pangkat 2. Terus Hi-nya kita tambahkan. Sehingga hasil dari 4P dikali 2PH sama dengan 8P pangkat 2 Hi. Negatif 3AB dikali 2A pangkat 3B sama dengan negatif 3 dikali dengan 2 sama dengan negatif 6. A pangkat 1 dikali A pangkat 3, hasilnya menjadi pangkatnya kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadinya A pangkat 4. Terus B pangkat 1 dikali B pangkat 1, hasilnya menjadi pangkatnya kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya negatif 6A pangkat 4, B pangkat 2. Contoh yang terakhir, 3A pangkat 2, B pangkat 2
dikali 2A pangkat 4B pangkat 2 sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6. A pangkat 2 dikali A pangkat 4, maka pangkatnya kita jumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. A pangkat 6. B pangkat 2 kita kalikan dengan B pangkat 2. Pangkatnya kita jumlahkan. Hasilnya menjadi B pangkat 4. Maka hasil dari 3A pangkat 2B pangkat 2 dikali dengan 2A pangkat 4B pangkat 2 sama dengan 6A pangkat 6B pangkat 4. Bisa dipahami? Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkalian suku tunggal dengan suku tunggal, maka yang selanjutnya yaitu perkalian suku tunggal dengan suku 2. Perkalian suku tunggal dengan suku 2 dapat dilakukan dengan menggunakan hukum distributif. Masih ingat apa itu hukum distributif? Jika terdapat X dikali dengan A ditambah B sama dengan X kita kalikan dulu dengan yang depan yaitu A. Terus ditambah dengan X dikali dengan yang belakang atau B. Hasilnya menjadi AX ditambah BX. Untuk lebih pahamnya lagi, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kakak sudah memiliki 5 contoh soal terkait dengan perkalian suku tunggal dengan suku 2. Yang pertama, 3 dikali dengan P ditambah 3 sama dengan caranya 3 dikali dengan P sama dengan 3P. Terus 3 dikali 3 sama dengan 9. Contoh soal yang kedua, 3A dikali dengan A dikurangi 2B sama dengan yang pertama yaitu 3A kita kalikan dengan A. A memiliki arti A pangkat 1. Maka A kali A sama dengan A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Pangkatnya kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadinya 3A pangkat 2. Yang selanjutnya 3A kita kalikan dengan negatif 2B. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. A dikali B sama dengan AB. Sehingga hasilnya menjadi 3A pangkat 2 dikurangi 6AB. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. 4XY pangkat 2 dikali dengan 2X pangkat 3 dikurangi 3Y. Sama dengan 4XY pangkat 2 kita kalikan terlebih dahulu dengan 2X pangkat 3. 4 dikali 2 sama dengan 8. X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 3 sama dengan berapa? X-nya pangkatnya kita jumlahkan menjadi X pangkat 4. Kemudian Y pangkat 2. Yang selanjutnya 4XY pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 3Y. 4 dikali dengan negatif 3 sama dengan negatif 12. X-nya tetap Y pangkat 2 dikali dengan Y, maka pangkatnya kita jumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi 8X pangkat 4 Y pangkat 2 dikurangi 12XY pangkat 3. Contoh soal yang keempat, 2A dikurangi 5B dikali 3. Caranya 3 kita kalikan terlebih dahulu dengan 2A sehingga hasilnya menjadi 6A. 3 dikali negatif 5B sama dengan negatif 15B. Yang terakhir yaitu negatif 2P dikali 3Hi
ditambah 5R dikurangi 8. Nah, ini contoh dari suku tunggal dengan suku 3. Yang depan 1 dalam kurungnya ada 3 suku. Cara pengerjaannya gimana, Kak? Cara pengerjaannya sama. Negatif 2P kita kalikan dengan 3Hi sama dengan negatif 6PHi. Negatif 2P kemudian kita kalikan dengan 5R. Negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. P dikali R sama dengan PR. Terus yang terakhir, negatif 2P kita kalikan dengan negatif 8. Hasilnya sama dengan plus 16P. Sehingga hasilnya menjadi negatif 6PHi dikurangi 10PR ditambah 16P. Untuk perkalian suku tunggal dengan suku 2 bisa dipahami ya adik-adikku semua. Yang ketiga yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Cara pengerjaannya sama, yaitu menggunakan hukum distributif, yaitu depan kali depan, depan kali belakang, seperti itu ya. Tapi bedanya ini menggunakan suku 2 dengan suku 2. Jika terdapat A ditambah B dikali dengan C ditambah D sama dengan A kita kalikan dulu dengan C, kemudian ditambah dengan A dikali dengan D ditambah dengan B dikali C ditambah dengan B dikali D. Seperti ini adik-adikku semua bentuknya. Sudah kakak lampirkan di sini. Terus supaya lebih paham, lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 2. Cara pengerjaannya, X kita kalikan dengan X. Hasilnya menjadi X kali X, X pangkat 2. X kali 2 hasilnya 2X. Ditambah dengan 1 dikali X sama dengan 1X. Kita tuliskan saja X. Ditambah dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Hasilnya menjadi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah X ditambah 2. Karena di sini ada yang sama atau sejenis, maka kita sederhanakan, kita jumlahkan. 2X ditambah X sama dengan 3X. Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Lanjut ke contoh soal yang kedua. X dikurangi 4 dikali dengan X ditambah 5 sama dengan, cara pengerjaannya sama, X kita kalikan dengan X sama dengan X pangkat 2. X kita kalikan dengan 5, hasilnya menjadi 5X. Terus, negatif 4 kita kalikan dengan X menjadi negatif 4X. Negatif 4 kita kalikan dengan 5, hasilnya menjadi negatif 20. Sehingga nanti akan muncul hasil seperti ini. X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 4X dikurangi 20. Karena ada yang sejenis yaitu 5X dan 4X, maka kita sederhanakan. 5X dikurangi 4X sama dengan 1X, atau bisa kita tuliskan dengan X. Sehingga hasil dari X dikurangi 4 dikali dengan X ditambah 5, hasilnya X pangkat 2 ditambah X dikurangi 20. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. 3X ditambah 2 dikali dengan X dikurangi 6. Caranya masih sama, depan kita kali depan. 3X kita kalikan dengan X, hasilnya sama dengan 3X pangkat 2. Terus 3X kita kalikan dengan negatif 6. 3 dikali negatif 6, hasilnya sama dengan negatif 8. X nya kita
masukkan. Terus 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12, sehingga hasilnya menjadi 3X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 2X dikurangi 12. Karena 18X dan 2X sama, maka bisa kita sederhanakan. Kita jumlahkan, yaitu negatif 8X ditambah 2 hasilnya negatif 16X. Maka kesimpulannya hasil dari 3X ditambah 2 dikali dengan X dikurangi 6 sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 16X dikurangi 12. Untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 bisa dipahami adik-adikku semuanya. Lanjut yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengenai perkalian suku 2 dengan suku 3. Caranya masih sama ya dengan perkalian suku tunggal dengan suku 2, terus suku 2 dengan suku 2, yaitu menggunakan hukum distributif, yaitu depan kali depan, depan kali tengah, depan kali belakang kalau pada perkalian suku 2 dengan suku 3. Seperti yang kakak tuliskan di sini, jika terdapat AX ditambah B dikali dengan CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E, hasilnya cara pengerjaannya sama. AX kita kalikan dulu dengan CX pangkat 2, kemudian ditambah dengan AX dikali dengan DX, ditambah lagi AX dikali dengan E, baru ditambah dengan B dikali CX pangkat 2 ditambah B dikali DX ditambah B dikali E. Jadi caranya sama ya adik-adik, seperti pada perkalian suku 2 dengan suku 2. Lanjut ke contoh soal. Di sini kakak memiliki 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3X ditambah 3 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 6. Cara penyelesaiannya sama. 3X kita kalikan dulu dengan X pangkat 2, hasilnya menjadi 3X pangkat 3. 3X kita kalikan dengan 3X, hasilnya menjadi 9X pangkat 2. 3X kita kalikan dengan negatif 6, hasilnya negatif 18X. Lanjut kita tambah dengan 3 dikali X pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2. Terus 3 dikali 3X sama dengan 9X. 3 dikali 6, 3 dikali negatif 6, hasilnya sama dengan negatif 18. Terus nanti kan hasilnya menjadi 3X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 9X dikurangi 18. Hasilnya kan seperti itu. Nah, sing variabelnya sama dengan pangkatnya sama, yang sejenis kita kumpulkan dengan yang sejenis. 9X pangkat 2 kita kumpulkan dengan 3X pangkat 2. Negatif 18X kita kumpulkan dengan 9X. Setelah kita kumpulkan yang sejenis dengan yang sejenis, selanjutnya kita sederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi suku yang sejenis. Contohnya di sini 9X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 12X pangkat 2. Negatif 18X ditambah 9X sama dengan negatif 9X. Sehingga hasil dari 3X ditambah 3 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 6
sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 18. Bisa dipahami adik-adikku caranya gimana? Untuk contoh soal yang kedua juga sama. 2x dikurangi 1 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 4. Caranya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. 2x kita kalikan dengan x pangkat 2, 2x kita kalikan dengan negatif 2x, 2x kita kalikan dengan 4. Terus ditambah dengan negatif 1 dikali x pangkat 2, negatif 1 dikali dengan negatif 2x, negatif 1 dikali dengan 4. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Di sini kakak juga menambahkan contoh soal cerita yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Yang pertama yaitu diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 5x ditambah 3 cm dan lebar 6x dikurangi 2 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut dalam bentuk aljabar. Maka cara penyelesaiannya kita tulis dulu apa yang diketahui. Karena yang diketahui adalah panjang dan lebar, maka P sama dengan panjangnya 5x ditambah 3 cm. Lebarnya sama dengan L sama dengan 6x dikurangi 2. Kemudian kita tulis yang ditanya apa. Nah, yang ditanyakan yaitu luas persegi panjang. Kemudian kita selesaikan. Luas persegi panjang itu apa adik-adikku? Panjang kali lebar. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. P kita ganti dengan 5x ditambah 3. Terus L-nya kita ganti 6x dikurangi 2. Cara pengerjaannya gimana? Menggunakan hukum distributif. Nah, 5x kita kalikan dengan 6x sama dengan 30x pangkat 2. 5x kita kalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 10x. Terus 3 kita kalikan dengan 6x. Hasilnya menjadi 18x. 3 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya menjadi negatif 6. Karena ada yang sejenis yaitu negatif 10x dengan 18x, maka kita sederhanakan yaitu dengan cara dijumlahkan. Negatif 10x ditambah 18x sama dengan 8x. Maka luas persegi panjang tersebut adalah 30x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 6. Cerita yang kedua. Panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah, kan segitiga memiliki 3 sisi, yaitu yang pertama sisinya 5x dikurangi 3 cm. Panjang sisi siku-sikunya yaitu 3x ditambah 3 cm dan 4x dikurangi 8 cm. Tentukan keliling dan luas segitiga tersebut dalam bentuk aljabar. Soalnya seperti itu sudah kakak gambarkan. Gambarnya jadi seperti ini, Cah. 4x dikurangi 8 cm letaknya di sini. 3x ditambah 3 cm letaknya di sini. Kemudian sisi miringnya tadi 5x dikurangi 3 cm. Kakak tuliskan di situ. Yang pertama yaitu mencari keliling segitiga. Rumusnya apa? AB ditambah dengan AC ditambah dengan BC sama dengan AB-nya 3x ditambah 3 ditambah 4x dikurangi 8 ditambah 5x dikurangi 3.
Masih ingat pada penjumlahan bentuk aljabar yang sejenis kita masukkan ke dalam kurung. 3x ditambah 4x ditambah 5x hasilnya 12x. 3 dikurangi 8 dikurangi 3 hasilnya sama dengan negatif 8. Sehingga keliling segitiga tersebut yaitu 12x dikurangi 8. Untuk luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi apa? Alasnya yaitu 3x ditambah 3. Nah, terus tingginya apa? 4x. Tingginya 4x dikurangi 8 cm. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Setengah dikali 3x ditambah 3 dikali 4x dikurangi 8. Ini kita berarti termasuk ke dalam perkalian suku berapa sama suku berapa. Suku 2 dengan suku 2. 3x kita kalikan dulu dengan 4x sehingga hasilnya 12x pangkat 2. Terus 3x kita kalikan dengan negatif 8. Hasilnya menjadi negatif 24x. 3 kita kalikan dengan 4x sama dengan 12x. Terus 3 kita kalikan dengan negatif 8 hasilnya menjadi negatif 24. Setelah kita operasikan, selanjutnya yaitu kita sederhanakan. Yang sejenis kita jumlahkan atau kita kurangi. Di sini ada yang sejenis, ada ya, negatif 24x ditambah 12x. Kita sederhanakan sehingga menjadi negatif 12x. Setelah selesai kita sederhanakan, maka hasilnya akan menjadi setengah dikali 12x pangkat 2 dikurangi 12x dikurangi 24. Setengah dari 12x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 2. Setengah dikali negatif 12x sama dengan negatif 6x. Nah, setengah dikali dengan negatif 24 hasilnya sama dengan negatif 12. Sehingga hasil dari luas segitiga tersebut yaitu 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 12. Selesai sudah materi yang kakak sampaikan mengenai perkalian bentuk aljabar. Yaitu yang pertama suku tunggal dengan suku tunggal dengan suku 2, suku 2 dengan suku 2, dan suku 2 dengan suku 3. Beserta contoh soal cerita yang berkaitan tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini kakak juga sudah memberikan latihan soal untuk adik-adikku kerjakan di rumah. Supaya adik-adikku lebih paham tentang materi yang kakak sampaikan, tentang pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Di sini ada 5 latihan soal. Silahkan dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Terus difoto, dikirimkan ke WA kakak. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke kakak. Bisa lewat WhatsApp atau di Google Classroom. Untuk cara penyelesaiannya hampir mirip dengan apa yang kakak jelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.